Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membahas tentang aksi nyata modul 2.1 pada pembelajaran berdiferensiasi. Hai semua, nama saya Lia Rizky dari SMA Negeri 2 Mbae Kudus, CGP Angkatan 9 Kabupaten Kudus. Perkenalkan, sebelah kiri saya yaitu Bapak Yusmin Aji Joko Sambudi sebagai fasilitator saya, yang di tengah adalah Ibu Sri Yuni Karnawati sebagai pengajar praktik saya, kemudian saya sendiri Lia Rizky, calon guru penggerak Angkatan 9. Tujuan pembelajaran khusus. CGP mengimplementasikan dan melakukan refleksi terhadap implementasi pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Implementasi pembelajaran di kelas. Ibu Lia adalah guru bahasa Indonesia di SMA Negeri 2 Mbae Kudus, Jawa Tengah. Pada pembelajaran kali ini, Ibu Lia akan mengajarkan materi teks berita. Sebelum merancang pembelajaran, Ibu Lia memetakan kebutuhan murid terlebih dahulu. Untuk memetakan kebutuhan belajar murid, Ibu Lia melakukan observasi melalui wawancara sederhana bersama muridnya di dalam kelas. Identifikasi kebutuhan murid. Melakukan observasi dengan wawancara sederhana di kelas untuk mengetahui gaya belajar murid. Hasil yang didapat, Ibu Lia menemukan adanya perbedaan gaya belajar pada murid, baik itu visual, auditori, dan kinestetik. Ibu Lia juga menemukan perbedaan kesiapan belajar murid, yaitu murid dengan pemahaman awal baik, pemahaman awal cukup, dan pemahaman awal kurang. Merancang pembelajaran berdiferensiasi. Guru membuat RPP berdasarkan hasil pemetaan kebutuhan murid yang kemudian direncanakan penerapannya menggunakan 3 strategi pembelajaran berdiferensiasi, yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Pelaksanaan pembelajaran berdiferensi. Nah, ini adalah contoh RPP atau modul ajar saya pada mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 11 atau kelas fase F. Pendahuluan, seperti biasa, guru membuka pelajaran dengan kegiatan awal memberi salam dan menyapa siswa, berdoa dan mengajak kehadiran serta memotivasi untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan dan kesehatan tubuh. Ya, ada yang tidak masuk hari ini? Siapa itu? Ini, kenapa ini? Sakit hati atau patah? Diputusin Faris, ya Allah Faris. Emang biasa. Sakit. Udah ditengok apa belum ini? Belum. Nanti habis pulang sekolah ditengokin bersama-sama.
Apa kepanjangan dari adik Simber? Boleh angkat tangan. Adik Simber. Angkat tangan. Namanya siapa? Natasha. Gimana? Si siapa? Dan bagaimana? Kegiatan inti. Setelah apersepsi, motivasi, guru meminta murid melakukan think, write, and share, lalu mengelompokkan murid sesuai dengan gaya belajarnya atau diferensiasi konten. Kegiatan inti, dalam kelompoknya, murid menyelesaikan LKPD, guru memfasilitasi diskusi sesuai dengan kebutuhan murid atau diferensiasi proses. Guru menugaskan murid membuat hasil kerja kelompok sesuai dengan minat kelompoknya sendiri atau diferensiasi proses.
sini akan mempresentasikan hasil podcast kami, tapi sebelumnya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Fania Priscidiana, nomor absen 15. Saya Alia Faizina, absen 1. Saya Fauzana, absen 20. Saya Dina Rara, absen 6. Saya Selena Sama Kesuan, absen 17. Jadi kami akan membawakan podcast yang bertemakan tentang bullying. Kenapa alasan kami menemakan bullying itu? Karena saat ini itu sedang marak-maraknya terjadi bullying. Nah, kami tertarik dengan berita itu, terus lalu kita jadikan podcast. Selamat menyaksikan. John. Woi, John. bersama murid menyimpulkan dan memberikan umpan balik. Guru melatih murid memberikan refleksi, diharapkan dapat melatih murid mengungkapkan perasaannya dan mengelola emosinya. Guru menutup pembelajaran dengan salam dan apresiasi atas semua pembelajaran yang dilakukan hari ini. Siapa? Ayo. Bagaimana tanggapan dari Naim tadi pembacaannya? Kurang lancar. Untuk pembacaannya sendiri mungkin menurut saya kurang begitu lancar. Kedua, agak putus-putus. Tulisannya yang putus-putus, Mas. Oh iya, tulisannya Oke, bisa diterima Naim. Bagaimana tentang pembelajaran hari ini? Menyenangkan atau menyedihkan? Menyenangkan. Ceritanya bisa menambah apa? Wawasan tentang berita. Berita biasanya kan kalian mendengarkan. Nah,
Berdoa mulai. Selesai. Ya. Sebelum saya akhiri, semoga teman kalian jangan sakit, semoga bisa berjumpa dengan kalian dan saya. Jadi kalau pulang, gak usah takut, nyawa lebih penting. Sudah ya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pulang kita atau mengatakan namanya dimandikan. Terima kasih. Boleh pulang. Pelajaran telah selesai. Para siswa dipersilakan pulang. All the sessions of the lesson today. Penilaian. Guru melakukan penilaian secara menyeluruh berdasarkan aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Jenis penilaiannya dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung. Pembelajaran berdiferensiasi dilakukan penilaian secara berjenjang, di mana penilaiannya disesuaikan dengan kemampuan dan minat murid. Kesimpulan dan refleksi. Melalui pembelajaran berdiferensiasi, guru dapat menyesuaikan pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar murid secara keseluruhan tanpa membeda-bedakan. Yang kedua, murid akan mendapat pembelajaran yang bermakna karena mereka belajar sesuai dengan kebutuhan belajar murid, mulai dari kesiapan belajar, minat, dan profil pelajar murid. Ini adalah testimoni dari Ibu Arifah Apriliana SPD, Guru Matematika SMA Negeri 2 Mbae Kudus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arifah Apriliana, guru di SMA Negeri 2 Mbae Kudus, dan saya mengampu mata pelajaran matematika. Kemarin saya dengan Bu Lia Rizky sudah melalui pembelajaran di kelas, di mana saya sebagai seorang pengamat. Di situ beliau, Ibu Lia Rizky, sudah melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Apa yang saya amati di kelas tersebut sangat bagus, di mana setiap siswa akhirnya mampu berkomunikasi dan berinteraksi dengan baik, di mana tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pun sudah dapat dicapai dan disetujui di pembelajaran tersebut. Saya sangat berharap untuk pembelajaran ke depan akan semakin lebih baik lagi dan semakin lebih interaktif kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah testimoni dari Fania Kriswidyadana, murid dari SMA Negeri 2 Mbae Kudus. Selamat siang semuanya, perkenalkan nama saya Fania Kriswidyadana, kelas F2 dari SMA Negeri 2 Mbae Kudus dengan bimbingan Ibu Lia Rizky. Yang saya rasakan setelah pembelajaran teks berita yaitu saya jadi tahu macam-macam penyampaian berita, mulai dari podcast, siaran TV, atau mungkin dari majalah dan lain sebagainya. Yang awal mulanya saya belum tahu, saya menjadi tahu. Baik, itu adalah yang saya rasakan setelah pembelajaran teks berita. Terima kasih, selamat siang. Terima kasih, semoga bermanfaat untuk saya dan kalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.